Saya tahu apa persamaan antara PKI dan PKS. Ini guyon sebenarnya ya. PKS itu adalah partai politik di Indonesia yang pendiri-pendirinya itu terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sedangkan PKI itu adalah partai yang dulu membuat sebuah gerakan yang namanya adalah Ikhwanul Muslimin di Solo. Ya sebenarnya nggak ada hubungan apapun sih, sebenarnya hanya nama aja yang sama. Tapi di sini menunjukkan bahwa PKI itu sebenarnya memiliki banyak sekali cerita-cerita di sisi lain yang tidak pernah diungkap karena propaganda yang lebih masif terkait dengan kejahatan dan keburukan mereka. Begitu. Nah, terkait dengan sisi religiusitas PKI di mana dia mendirikan Ikhwanul Muslimin itu, kita juga harus melihat tentang bagaimana profil dari pendirinya atau ketuanya, yaitu DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Karena kita akan menemukan banyak sekali sisi-sisi yang unik yang jarang sekali diungkap oleh sejarah. Ahmad Aidit dilahirkan pada tanggal 30 Juli tahun 1923 dari keluarga ulama terpandang di kampung halamannya. Ayahnya namanya adalah Abdullah Aidit, seorang tokoh terkemuka dari Muhammadiyah. Dan dia juga sempat mendirikan beberapa organisasi dan beberapa lembaga kajian keislaman untuk warga sekitar di situ. Ahmad Aidit dengan demikian itu mendapatkan tempaan keislaman itu yang cukup pekat sejak kecil, dan karena itu dia fasih berbahasa Arab, dia baik dalam melantunkan Al-Quran dan sebagainya. Dan tentu saja salah satu yang paling terkenal dari Aidit di kampung halamannya itu adalah bahwa dia adalah seorang muazin. Di sisi lain, Aidit itu adalah seorang yang sangat supel. Jadi ini akan menonjol ketika dia sudah sangat dewasa, tapi sejak kecil dia itu sangat supel. Bayangkan bagaimana ceritanya, dia adalah seorang anak pengajian tapi bergabung dengan geng-geng kampung, orang-orang pribumi pada waktu itu. Kemudian dia juga bergaul dengan orang-orang Tionghoa yang pada waktu itu sebenarnya pemisahannya, segregasinya itu dengan masyarakat pribumi itu cukup kuat di Sumatera. Dan kemudian dia bahkan juga bergaul dengan anak-anak pembesar dari Belanda. Berbekal kemampuan dia yang ahli dalam bergaul itu, Aidit kemudian memutuskan untuk pindah ke Jakarta pada tahun 1940-an. Tetapi sebelumnya dia melakukan dua hal. Yang pertama, dia hatamkan dulu Quran di depan keluarganya dan kemudian selamatan dan sebagainya. Dan yang kedua, dia ganti nama, minta izin sama ayahnya untuk ganti nama dari Ahmad Aidit berubah menjadi Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Kenapa namanya diganti menjadi Dipa Nusantara Aidit? Apakah dia pada waktu itu sudah menjadi komunis sehingga dia menghilangkan label Islam dalam namanya? Ya enggak juga, pada waktu itu dia masih sangat lekat dengan keislaman. Dia ganti nama itu karena dia terinspirasi oleh Pangeran Diponegoro, dan dia berhasrat untuk mengungguli Pangeran Diponegoro dengan cara menjadi Diponegoro versi Nusantaranya dalam ruang lingkup yang lebih besar. Jadi namanya Dipo Nusantara atau Dipa Nusantara gitu. Jadi DN Aidit itu seperti itu. Ketika dia kemudian datang ke Jakarta, dia pada waktu itu masih remaja lah ya, masih menjelang dewasa awal. Dia langsung masuk ke dalam lingkaran terdalam orang-orang pejuang kemerdekaan, termasuk di dalamnya adalah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Hairul Saleh dan sebagainya. Dia masuk ke dalam wilayah lingkaran itu. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu Soekarno-Hatta tentu saja bukan pejabat, bukan siapa-siapa dalam artian dia masih bergaul dengan masyarakat dan sebagainya. Dan ketika ada orang yang mau masuk ke dalam lingkaran terdalam pejuang kemerdekaan, dia cukup menjadi kutu buku, dia cukup menjadi sangat revolusioner, dia cukup untuk menjadi seorang pembangkang, maka dia pasti masuk lingkaran itu. Begitu. Dan Aidit itu kutu buku. Dan Aidit itu revolusioner, Aidit itu pembangkang, dan karena itu dia gampang sekali untuk masuk ke dalam lingkaran orang-orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada waktu itu usianya terpaut satu generasi dibandingkan Soekarno-Hatta dan teman-teman dan sebagainya. Nah, cuman sayangnya disinilah ironinya, Aidit itu berkenalan dengan komunisme. Jadi baraya begini ya, di era kemerdekaan itu orang-orang yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia banyak diantaranya itu adalah orang-orang kiri. Soekarno itu orang kiri, makanya dia kelak nanti mendirikan Marhainisme. Hatta itu orang kiri, makanya kemudian dia mendirikan ekonomi kooperasi yang sebenarnya adalah ekonomi kerjasama yang dekat-dekat dengan sosialisme. Jadi Syahrir, Amir itu semuanya adalah orang kiri. Jadi
model perjuangan kemerdekaan di Indonesia pada waktu itu kan adalah anti kolonialisme, anti kapitalisme, anti feodalisme, dan karena itu mereka semua biasanya terangkum dalam kelompok orang-orang kiri. Dan karena itu maka Aidit juga sebenarnya sejak saat itu ketika dia dibimbing dan menjadi anak emas dari Hatta, dia sudah mendapatkan asupan dari buku-buku orang-orang kiri. Cuman ini kebablasan dia itu. Jadi ketika Soekarno Hatta cukup sekedar sosialisme, dan sosialisme itu tidak benar-benar masuk ke dalam hatinya, tetapi kemudian dia gunakan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, Aidit pada waktu itu masuk terlalu dalam, bahkan melampaui sosialisme, dia masuk komunisme. Kenapa seperti itu? Ada 4 alasan. Pertama, karena Aidit gabung sama PKI yang pada waktu itu sebenarnya namanya masih mencela-mencela gitu ya. Kemudian Aidit itu diberi tugas oleh PKI itu untuk menerjemahkan buku-buku kiri, buku-buku Karl Marx, buku-buku Engels gitu ya. Sehingga kan kalau orang yang menerjemahkan itu adalah orang yang harus benar-benar paham tentang ide-ide yang ada di dalam buku itu, dan karena itu mungkin Aidit pada waktu itu segera terrasuki oleh pikiran-pikiran komunisme begitu. Kemudian alasan yang ketiga adalah pada waktu itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di masa revolusi orang-orang yang berjuang untuk menyampaikan kemerdekaan Indonesia hampir pasti membaca buku-buku kiri. Itu hampir pasti karena ide-ide revolusioner itu memang dari mereka. Kemudian yang keempat itu karena pada dasarnya Aidit sendiri memang seorang pembangkang, seorang pemberontak. Nanti kita misalkan bisa ketahui betapa garangnya dia, betapa belak-belakannya dia ketika dia melawan Belanda dan melawan Jepang. Jadi misalkan ketika dia masuk ke Putera, oleh Muhammad Hatta dimasukkan ke sana, dia itu adalah orang yang paling membangkang terhadap keputusan-keputusan Jepang. Jadi Jepang, ayo kita toiso gitu. Aidit adalah orang yang paling berani, saya nggak mau toiso gitu, terhadap pejabat-pejabat Jepang itu. Dan dia menang debat. Pada waktu itu luar biasanya gitu. Nah, dengan 4 alasan itulah maka Aidit itu pada akhirnya menjadi seorang komunis dan kemudian bertentangan dengan baik Soekarno maupun Hatta. Terlebih dengan Hatta yang menyatakan kekecewaannya karena semula dia punya anak emas yang namanya Aidit, kemudian anak emas yang dimaksud itu menyeberang jalan ke arah yang berbeda ideologi dengan Muhammad Hatta. Nah, di sini ada hal yang harus digarisbawahi bahwa menjadi PKI itu tidak berarti dia menjadi ateis. Aidit itu seumur hidupnya tidak pernah menjadi ateis. Bahkan dia beberapa kali membela agama. Maksudnya dalam artian dia pernah misalkan mengatakan kalau agama dijadikan alat untuk menghancurkan feodalisme, untuk menghancurkan kapitalisme, untuk menghancurkan neokolonialisme dan imperialisme dan bla 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 bla, maka cuma orang gila yang mengatakan bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat. Begitu. Jadi yang menunjukkan bahwa pada waktu itu Aidit itu memang sangat taat beragama, atau setidaknya secara pribadi dia masih beragama. Atau dia juga pernah melakukan atau berpidato dengan cara yang sangat kontroversial. Dia mengatakan bahwa PKI itu halal, Masyumi itu haram. Nabi Muhammad itu bukan hanya tokoh untuk satu kelompok masyarakat tertentu saja, bukan hanya untuk Masyumi. Dalam artian pada waktu itu PKI juga masih mengakui Nabi Muhammad. Seperti itu. Cuman pidatonya itu kan yang mengatakan bahwa Masyumi itu haram, itu membuat dia langsung dimarah-marahin bla 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 dan sebagainya, sampai dia akhirnya melakukan klarifikasi. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi saya cuman mau mengatakan bahwa PKI itu sama sekali tidak anti agama. Nah, penegasan-penegasan seperti inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya Aidit itu sama sekali tidak meninggalkan agamanya, dan PKI tidak sama dengan ateisme dan lain sebagainya. Lah, lalu kenapa dia itu sering kali diceritakan sebagai orang-orang yang membantai ulama, membantai kiai dan lain sebagainya. Nah, ceritanya itu seperti ini Baraya. Jadi Aidit itu kan seorang revolusioner, tapi revolusioner yang dimaksud itu mirip ke Soekarno, dalam artian dia rela untuk melabrak etika, rela untuk menabrak moral dan lain sebagainya demi untuk mencapai tujuannya. Nah, karena itu maka Aidit itu ketika dia gabung ke dalam PKI, dia menemukan satu fakta yang sangat menyedihkan. Di tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan terhadap Indonesia, dan karena itu dia memiliki citra yang sangat buruk di depan para politisi dan di depan rakyat. Aidit masuk pada PKI pada tahun 1950 dan kemudian menjadi ketua pada tahun 1953, dan tahun 1955 diadakan pemilu. Bagaimana caranya PKI yang pada waktu itu memiliki citra yang sangat-sangat buruk itu menjadi kontestan di pemilu tahun 1955.
Nah, Aidit di sini melakukan segala bentuk cara, bahkan yang paling tidak bermoral sekalipun, untuk menaikkan popularitas partainya yang pada waktu itu sangat mendesu. Ada 3 cara yang dia lakukan yang menurut saya ini sangat-sangat kontroversial. Yang pertama itu adalah menjilat Soekarno, kemudian yang kedua itu adalah menghembuskan isu-isu Robin Hood, dan yang ketiga adalah menciptakan propaganda-propaganda yang penuh gibah dan fitnah. Coba kita urai satu-satu dari 3 yang tadi itu. Yang pertama itu adalah bahwa dia menjilat Soekarno. Jadi gini Baraya, PKI itu adalah partai yang sebenarnya tidak suka pada Soekarno. Aidit sendiri itu tidak suka sama Soekarno. Kenapa Aidit tidak suka sama Soekarno? Karena Aidit mengira bahwa Soekarno itu terlalu feodal. Ketika Soekarno punya istri banyak, ketika Soekarno hidup lebih mewah dan sebagainya, itu dianggap oleh Aidit sebagai pengkhianatan terhadap ide-ide revolusi. Tetapi walaupun Aidit tidak suka pada Soekarno, Aidit menjilat habis-habisan Soekarno untuk mendapatkan perlindungan partai politiknya agar bisa berkembang lebih baik. Misal, ketika Soekarno mendorong untuk konfrontasi dengan Malaysia, itu partai-partai di Indonesia itu gak ada yang mau, karena pada waktu itu Soekarno telah mengucilkan Indonesia dari percaturan dunia internasional. Tetapi Aidit dengan PKI-nya itu yang mendukung, satu-satunya yang mendukung, bukan hanya mendukung, dia kader-kader PKI bahkan berangkat ke Kalimantan untuk menyerang Malaysia sesuai dengan keinginan Soekarno. Jadi Soekarno pada waktu itu merasa bahwa dirinya itu dibela hanya oleh PKI saja. Kemudian ketika Soekarno bikin Ganevo, kemudian ketika Soekarno bikin Konevo, ketika Soekarno ya bikin yang macam-macam itu, yang sebenarnya pada waktu itu juga turut mempertajam konflik Indonesia dengan dunia internasional, hanya PKI yang ada dalam barisan terdepan untuk mendukung dan membela mati-matian Soekarno. Itu yang pertama. Dan upaya untuk menjilat Soekarno seperti itu dilakukan sejak tahun 1953, walaupun Aidit sendiri benci luar biasa pada Soekarno. Jadi seperti itu, yang menghalalkan segala cara itu yang seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah menghembuskan isu Robin Hood. Jadi maksudnya apa? Jadi Aidit itu selalu menceritakan dan mengkampanyekan kemana-mana bahwa rakyat Indonesia itu miskin, kelaparan. Ketika sekelompok elit orang-orang Indonesia itu kaya dan sangat korup, banyak di antara rakyat Indonesia itu yang mati kelaparan. Dan karena itu PKI berjuang mati-matian untuk kalangan miskin itu. PKI mencitrakan dirinya sebagai satu-satunya partai yang membela orang-orang kecil, wong cilik. Maka apa yang dia lakukan, dan ini sesuatu yang sangat benar-benar kontroversial, yang dia lakukan itu adalah pabrik-pabrik Cina diambil, kemudian dijual, kemudian diserahkan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Kiai-kiai punya sawah yang sangat luas, peternakan yang sangat banyak, kemudian diambil, dirampas semuanya, kemudian dibagikan kepada rakyat kecil. Jadi seperti yang sering saya sampaikan Baraya, bahwa kan kalau ulama-ulama zaman sekarang, mubalik-mubalik zaman sekarang itu, mereka datang ke satu tempat karena dipanggil dan dibayar, kan seperti itu. Kalau mereka mendirikan pesantren atau sekolah, santrinya bayar, kan begitu. Nah, kalau ulama-ulama zaman dulu itu gak bayar ke mereka, itu mereka sudah sejak awal kaya raya, mereka bisa pergi berhaji karena kaya raya. Nah, setelah kaya raya, mereka punya banyak sawah, punya banyak peternakan, dan banyak industri yang mereka miliki. Nah, kemudian ketika ada santri yang mondok, yang nyantri ke sana, mereka gak bayar, tapi mereka mengelola bersama-sama aset-aset yang dimiliki oleh kiai-kiainya, kan begitu ceritanya zaman dulu tuh seperti itu. Nah, oleh PKI itu tanahnya itu dirampas, pabriknya dirampas, peternakannya diambil, kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Ini menyebabkan apa? Ada 2 kelompok besar masyarakat yang berbenturan, kelompok agamawan dengan kelompok miskin, dibenturkan sama PKI. PKI sejak saat itu bagi-bagi beras, bagi-bagi pakaian, bagi-bagi wifi gratis, semuanya dibagi-bagikan, tapi bukan dari duit PKI sendiri. Dia ngerampas dari tanah orang lain, dia ngerampas dari pabrik orang-orang kaya. Makanya dia kemudian pidato kemana-mana. Cuma kami PKI yang berani merampas tanah-tanah orang Cina-Cina itu untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Cuman kami yang berani untuk merampas perusahaan-perusahaan Belanda yang asing itu untuk diserahkan kepada orang-orang miskin di Indonesia. Cuman kami yang ketika terjadi bencana besar-besaran, kami yang datang lebih dulu memberikan bantuan sosial. Semuanya kami, orang lain, partai lain tidak bisa melakukan ini. Nah, kampanye-kampanye seperti itu yang dilakukan PKI sehingga apa? Dalam kurun waktu 1953 sampai 1958
PKI tiba-tiba naik pesat dari yang awalnya menjadi salah satu partai paling dibenci di masyarakat Indonesia berubah menjadi pemenang pemilu keempat. Kan luar biasa. Jadi dia mendapatkan jutaan suara hanya dalam waktu 2 tahun gara-gara dia membagi-bagikan bansos gratis, membagi-bagikan pakaian dan sebagainya. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh PKI pada waktu itu untuk bisa menaikkan pamornya adalah dengan menebarkan fitnah, menebarkan kebencian kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi misalkan kelompok tertentu dikatain bahwa ini kontra revolusi, kelompok masyarakat tertentu setan desa, ini jadi bikin seperti itu. Dan PKI itu kan kebanyakan pendukungnya adalah fakir miskin, seperti yang dijelaskan tadi itu. Maka kebanyakan dari mereka itu pengangguran. Dan karena kebanyakan dari mereka pengangguran, mereka bisa digerakkan kemanapun untuk demo setiap hari. Jadi masyarakat itu melihat PKI itu gerakan yang paling solid, paling kuat, karena kadernya setiap hari demo, mengabarkan bahwa tokoh ini baik, tokoh itu jahat, dan sebagainya. Jadi mereka itu bergerak di lapangan, tapi mereka seperti medsos zaman sekarang gitu. Bener-bener jaringannya kuat merata itu. Nah, dengan cara itulah akhirnya PKI menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Tahun 55 dia posisi nomor 4, dari sebelumnya dia tidak mendapatkan sama sekali. Makanya kalau pemilu digelar sekali lagi, seandainya pemilu digelar sekali lagi, hampir pasti PKI pada waktu itu yang menang. Nah, tetapi akhirnya bagaimanapun kita mengetahui bahwa tahun 1965 PKI boro-boro menang pemilu yang tidak pernah dilaksanakan, PKI justru malah dihancurkan. Kenapa seperti itu? PKI pada waktu itu mabuk kemenangan, sadar bahwa dirinya sudah terlalu besar, menjadi partai politik paling kuat, paling solid, paling revolusioner dan sebagainya, dan menjadi partai politik terkuat, partai politik komunis terkuat di dunia nomor 3 pada waktu itu. Aidit tiba-tiba saja berbalik arah, kemudian mengarahkan kritikannya itu kepada Soekarno. Jadi yang awalnya menjilat Soekarno, tiba-tiba jadi memusuhi Soekarno pada waktu itu. Dan momentum itu kemudian dimanfaatkan oleh Angkatan Darat yang pesawatnya lewat, dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya dan sebagainya, sehingga terjadilah peristiwa G30S dan pembantaian sekitar 1 juta orang yang diduga sebagai PKI. Sejak saat itu PKI kemudian dilumat, dihabisi, namanya dihancurkan, propaganda terkait untuk kejelekan dirinya benar-benar dimasifkan di mana-mana dan sebagainya. Dan sekarang kebanyakan orang-orang Indonesia itu benci PKI luar biasa, dan kebanyakan kebenciannya itu memang didasarkan pada propaganda. Ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa PKI itu banyak sekali melakukan tindakan-tindakan yang kotor, yang tidak baik, yang jahat, yang tidak bermoral dan sebagainya. Tapi kebencian kita terhadap PKI sekarang itu sebenarnya adalah kebencian yang irasional karena merupakan hasil dari propaganda dari pemerintahan Orde Baru. Begitu. Kalau misalkan kita lihat sisi lain yang tadi itu, sebenarnya ketika Aidit ditangkap dan kemudian meninggal, dibunuh dengan cara entah bagaimana ceritanya, karena jenazahnya juga tidak pernah ketahuan. Ada yang bilang bahwa Aidit itu dibunuh dengan cara dibom, ada yang mengatakan bahwa Aidit itu dibunuh kemudian dimasukkan ke dalam sumur dan sebagainya. Tapi apapun itu, pada waktu itu ayahnya yang pada waktu itu masih hidup, yang masih seorang ulama besar, itu nangis habis-habisan karena Aiditnya kemudian dihabisi, kemudian adik-adiknya yang sebenarnya tidak terlibat dengan PKI dan sebagainya itu diburu oleh tentara. Ada yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara, ada yang kemudian ke luar negeri dan tidak kembali lagi dan sebagainya. Melihat kondisi seperti itu, bayangkan kalau Baraya menjadi seorang ayah, awalnya membanggakan anak-anaknya yang sangat luar biasa, sangat sukses, kemudian jatuh seperti itu. Ya, ayahnya yang ulama besar itu akhirnya depresi dan meninggal dunia 3 tahun setelah Aidit ditembak, dieksekusi. Jadi kalau Bung Hatta intelek, ini Syahrir intelek. Nah, Bung Karno itu mempersatukan kalangan intelek itu bisa, mempersatukan rakyat itu bisa. Rakyat dengan intelek disatukannya juga dengan Bung Karno gitu. Jadi Bung Karno itu kan dari dulu di zaman tahun 20-an itu kerjaannya nyatu-nyatuin orang gitu. Bahkan ideologi yang bertentangan itu disatuin-satuin sama Bung Karno itu gitu. Jadi Islam sama komunis disatuin sama Bung Karno. Nah, itu juga yang yang mengawali kejatuhan seorang Bung Karno ya. Iya. Yang kita patut diduga Amerika berada di balik peristiwa G30S itu. Kita tidak menduga lah, kita meyakini itu. Iya, iya. Menduga itu lebih aman sih bahasa. Kan sudah muncul juga kan ada dokumen CIA ya, komunikasi dari tentara Indonesia dengan di sana. Ada lapor dari ke CIA lah. Iya, soal keterlibatannya sampai sejauh mana kita perdebatkan, tapi apakah terlibat atau tidak mereka sudah mengakuinya. Karena patut juga, karena Bung Karno kan Nasakom, komunis. Dia akan menjadi negara komunis terbesar di dunia setelah China,
RRT, Soviet dan Indonesia. Yeah. Jadi ini sesuatu yang Amerika anti banget dengan komunisme. Dan IDID itu di tahun segitu kan sangat-sangat kuat ya. Pengaruhnya dalam Bung Karno. Yang jadi pertanyaan dasar saya waktu SMA adalah siapa penguasa yang mengkudeta dirinya sendiri? Di mana jadi? Di 65 itu kan PKI itu partai mayoritas parlemen, Bang. Iya. Dan PKI kan kudeta nih. Iya. Oh, ada. Kenapa dia mengkudeta dirinya sendiri? Enggak. Saya pikir bukan mengkudeta dirinya sendiri, karena ada mulai pergerakan dari tentara tidak setuju. Iya. Tidak setuju dan di backup oleh Amerika. Enggak, itu kejar-kejaran sebenarnya. Itu semuanya kejar tayang pada waktu itu. Kejar tayang. Jadi semuanya sinetron aja. Iya, semua tuh perimbangan kekuatannya itu sama. Ya. Sampai Bung Karno pingsan waktu pesta. Di sebuah pesta pingsan, kemudian berita-berita menyatakan Bung Karno kita nggak tahu kapan dia meninggal. Ini panik. Ya. TNI dan PKI sama-sama panik. Ya. Kalau Bung Karno meninggal, siapa pengimbangnya? PKI jumlahnya banyak, tapi nggak punya senjata, habis lawan tentara. Tentara juga panik. PKI selama ini sudah masuk ke elemen-elemen tentara dan kita nggak bisa mendeteksinya. Ya. Kalau misalkan Bung Karno meninggal, kita nggak tahu nasib TNI kayak gimana. Nah, rasa panik inilah yang masing-masing komplotan itu langsung bikin konspirasi-konspirasi di belakang yang sampai detik ini nggak ada sejarawan yang berani memastikan konspirasi mana yang sesungguhnya benar, cerita mana yang benar. Yang jelas waktu itu setelah peristiwa 65 itu kan mahasiswa demo ya kan. Kemudian ada yang ditembak, Arif Rahman kalau nggak salah ya, yang ditembak oleh Cakrabirawa. Ya, dan itu menimbulkan pergolakan di istana, desakan-desakan agar PKI bubar dan Bung Karno turun. Itulah yang mendasarin Super Semar gitu. Walaupun dia misteri juga. Saya dengar terakhir dari Andri bahwa dokumen asli Super Semar itu tidak pernah ditemukan. Tidak pernah ditemukan. Betul. Walaupun tidak pernah ditemukan, tapi Bung Karno mengkonfirmasinya bahwa itu memang nyata, itu ada. Tapi, nah itu nyata atau ada itu adalah kesalahpahaman besar menurut Bung Karno. Saya tanda tangan Super Semar itu untuk memberikan kepada Pak Harto itu untuk menertibkan sebenarnya. Untuk menertibkan. Bukan untuk mengambil alih kekuasaan. Tapi kan kalimatnya di situ bersayap, Pak. Kalimat di Super Semar itu apa sih? Kalimatnya itu adalah menyerahkan apa saya lupa lagi. Pokoknya keamanan. dipersilahkan iya untuk mengambil tindakan-tindakan. Nah, tindakan untuk mengambil dalam tindakan keselamatan dan keamanan negara. Saya dengar juga Bung Karno dia kaget ya. Ternyata dia mengeluarkan perintah pembubaran PKI dan memecat 15 menteri PKI di kabinet. Dan itu keluar kok di wawancaranya si Diadem 66 kan dia juga udah jelasin soal Super Semar itu kan. Masalahnya kenapa balik lagi kayak kata Pak Guru tadi, apa yang terjadi tahun 65 itu udah distorsi sejarah habis-habisan. Dan kita nggak bisa back to the time untuk melihat karena Adinda sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Nah itu dia, Pak. Dan ketika kita melihat dari sudut pandang orang yang kalah, maka level tertinggi yang bisa kita tembus hanyalah konspirasi. Oke. It's not the truth. Gitu. Balik ke Bung Karno karena kita merayakan bulan Bung Karno. Menurut saya secara pribadi, saya ya mewakili banyak orang juga mengucapkan terima kasih. Tanpa Bung Karno Hatta mungkin kita mungkin tidak merdekanya di tanggal itu mungkin. Atau mungkin tidak merdeka dengan bentuk seperti ini. Seperti ini. Ya perjuangannya. Ini kan manusia delivery ya. Jadi mungkin konten bisa aja dari Syahrir, dari Muhammad Yamin, dari Muhammad Hatta. Tapi penyampai yang baik itu kan lidah rakyat penyambung lidah rakyat. Wah, dia pidato di PBB. Tapi kalau nggak ada Bung Karno itu beneran bentuk negara Indonesia nggak kayak gini. Belum tentu. Di sidang BPUPKI itu kan tokoh terkuat setelah Bung Karno itu ya Bung Hatta. Bung Hatta itu pengennya bentuknya nggak kayak gini loh. Oh iya? Federal. Bukan hanya federasi, tapi wilayah cakupannya kita beda. Nggak sampai ke Indonesia Timur. Nggak sampai masuk ke Indonesia Timur, Papua. tapi minta Malaysia. Jadi Malaysia itu gabung sama kita. Jadi wawasan, tapi memang pada waktu itu di rapat BPUPKI suaranya paling sedikit. Tetapi maksud saya adalah Bung Karno lah sosok yang ingin selalu mempersatukan, ingin bahkan Pan Indonesiana itu sempat terbentuk pas di zaman Bung Karno itu, yang nanti ditelurkan oleh seorang perwira namanya John Rahasia. Saking rahasianya namanya juga John Rahasia. Dia bilang
bahwa wilayah Nusantara itu harusnya sampai ke Filipina, kemudian sampai ke Bougainville, ke timur, kemudian sampai, jadi wilayah Nusantara itu seperti itu, bukan sekarang dipilah-pilah hanya gara-gara dijajah oleh bangsa yang berbeda, Indonesia, Malaysia, beda negara. Karena kan kesepakatan internasional mengatakan Iya. pendirian negara kan berdasarkan UPOS. salah satunya. Iya. Cuman kan gini Pak Guru. Yang saya tahu dari sejarah itu adalah Bung Hatta itu kan tipikal orang yang sangat realistis. Betul. Dia Sangat bapak realistis. koperasi, dia Sangat jujur. sangat jujur. Jadi kayak ada di satu buku diceritakan bahwa Pak Harto itu bisa bicara dengan rakyat kecil tapi susah untuk berbicara dengan para intelektual, para borjuis dan segala macam. Bung Hatta, dia bukan orang yang bisa down to earth untuk bicara sama petani, pedagang, tapi dia sangat tahu cara bicara dengan para intelek. Iya. Bung Karno, gabungan keduanya. Iya. Nah, masalahnya adalah walaupun Bung Hatta waktu itu diserang sama peserta sidang, karena Bung Hatta itu kan paling tidak suka tuh NKRI, Iya. harga mati itu adalah jargon yang paling tidak disukai Bung Hatta gitu. Iya. Karena konsepsi persatuan dari Bung Hatta itu bukanlah mencampur adukan yang berbeda gitu. Justru menghargai perbedaan lah kita akan bersatu. Iya. Jadi jangan menyatukan sesuatu yang emang bukan kita. Iya. Makanya dia lebih condong ke ya udah Malaysia di atasnya Borneo itu Iya. Sabang itu tuh harusnya punya Indonesia. Nah, cuman yang hebat dari Bung Karno adalah walaupun mereka berpisah tahun 1956, satu saja komentar negatif tentang sahabatnya Bung Hatta, Nggak ada. Nggak ada. dia akan sangat marah. Aidit sedekat itu dengan Bung Karno, sekalinya bicara jelek sedikit tentang Bung Hatta Iya. langsung dimarahin di depan orang-orang. Di depan publik. Ya. Karena kamu tidak tahu apa yang sudah Bung Hatta lakukan. Iya. Begitu juga Bung Hatta ke Bung Karno. Mau bagaimanapun Bung Karno tahun Hebat, 60 yang ya kalau kata Suhogi ya di catatan harian demonstran, Bung Karno itu udah mulai seperti raja-raja Jawa, tapi Bung Hatta sekalipun tidak pernah mengkritik secara terbuka. Mengkritik Bungnya. kebijakan. Iya. Ada Bukan buku personalnya. Oh iya, personalnya nggak pernah. Nggak Ya, tapi pernah kalau di sekali, buku kebijakan ada. Yang dikritik Bung Hatta itu soal pemerintahan itu cuma satu kebijakan, Iya. soal proyek mercusuar Iya, yang dia bilang betul. tidak realistis. Tapi satu pun komentar negatifnya tidak ada untuk Puncak Bung Karno. kecewanya beliau mundur. Mundur. Dan ketika ditanya, ini gimana Bung Karno seperti ini? Bung Hatta kan jawabnya, baik buruknya beliau tetap presidenku. Integritas seperti apa yang Bukan kayak gitu ya integritas udah. saja. Ini kan kita mau tahun politik nih, PR. Iya. Di mana-mana tiba muncul-muncul apa ya? Saya bilang buzzer-buzzer yang dulu diam hilang semua gitu kan. Sekarang jadi Muncul ada saling kerjaan. serang ya kan. Ada proyek. Muncul menyerang kalau berbeda pilihan, berbeda idola, berbeda partai. Saya pikir kita harus belajar banyak. Kita belajar dari dulu pendahulu-pendahulu kita. Ya, saya selalu mengatakan, saya dapat kalimatnya dari Gita Wirjawan. Let's agree to disagree. Iya. Mari kita setuju untuk tidak setuju. Jadi kalau kita berbeda pendapat, kayak apa Bung Karno, Bung Hatta udah menunjukkan, mereka berbeda ya sudah gitu, tapi tetap bersahabat, tetap memuji satu sama lain, tetap memprotek satu sama lain. Jadi semoga kita Luar biasa. begitulah. Jangan orang kita milih A yang disalah-salahkan. Anda tidak punya hak untuk kita tidak punya hak untuk mengadili pilihan hati orang. Kok saya jadi agak Jangan curhat? curhat. Jangan curhat. Kok jadi dengan bapak-bapak curhat kita ini Pak Guru.